Apaan sih ini mahal banget? Gimana kalian menjawab chat yang seperti itu? Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan share tips atau trik untuk closing di aplikasi chat WhatsApp. Kalau misalnya kalian itu mendapatkan chat dari customer kalian atau kalian chat customer kalian, gimana caranya agar dari chat tersebut bisa menjadi closing atau bisa untuk memastikan pelanggan itu pasti beli? Nah, kalian perlu perhatikan beberapa tips dan trik yang aku share berikut ini. So, jangan di skip ya. Sebelum masuk ke triknya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you. Yang pertama adalah siapkan limitasi produk. Limitasi produk ini maksudnya kita limit produk itu, meskipun produk itu nggak limit. Limit itu bisa dalam artian stok. Jadi contohnya ini adalah stok terakhir, padahal kita punya katakanlah 100 stok. Tapi kita bilangnya ke customer, ini stok terakhir hanya hari ini, tinggal 3 produk misalnya. Tinggal 3 produk saja hari ini gitu kan. Kalau misalkan nggak beli hari ini, besok mungkin tidak ada lagi, sudah tidak diproduksi lagi kayak gitu. Berikan limitasi, atau produk ini itu hanya ada 3 produk di dunia. Karena kita memproduksinya terbatas atau eksklusif, hanya 3 produk ini saja. Kemudian yang nomor 2 adalah berikan promo terbatas. Nah, kalau tadi adalah stok yang terbatas, sekarang adalah promo yang terbatas. Contohnya, khusus untuk hari ini itu ada diskon 50%. Jadi kalau misalnya kakak beli produk ini, produk aslinya itu harganya adalah 1 juta, tapi kalau misalkan kakak beli hari ini, harganya jadi 500.000, tapi itu hanya hari ini. Atau kalian bisa membatasi dengan orang atau jumlah. Promo ini 50% ini hanya untuk 50 orang pertama kak, dan sekarang sudah ada 43 orang, jadi sisa 7 orang lagi untuk mendapatkan promo ini. Kalau misalnya kakak bersedia, kakak bisa mendapatkan promo ini sekarang sebelum 7 orang lainnya mengklaim atau mendapatkan promo ini. Kayak gitu. Berikan limitasi itu biar orang itu nggak berpikir 2 kali, nggak memikirkan iya atau enggak ya, iya atau enggak ya. Biarkan orang itu terdesak secara psikologi ya. Biarkan mereka itu terdesak sehingga mereka mengambil keputusan untuk membeli. Karena orang Indonesia itu akan sayang banget untuk meninggalkan sesuatu. Contohnya kalau misalkan promo tadi, kalau misalnya di dalam pemikirannya ya, kalau misalnya aku nggak lakukan hari ini, nanti besok sudah nggak ada lagi. Itu kalau misalkan aku nggak beli sekarang, nanti 7 orang yang beli dapat, aku nggak dapat dong. Nah, kayak gitu. Pemikiran orang itu bakal kayak gitu kalau kalian bisa memberikan promo yang terbatas. Kemudian yang nomor 3 adalah harga naik. Nah, ini seperti yang iklan yang sering kali dijadikan meme ya. Besok Senin harga naik, katakanlah kayak gitu ya. Nah, kita juga bisa pakai teknik itu. Jadi misalnya kita bilang ke customer, iya kak, ini produknya memang untuk harga launching, jadi harganya sekarang itu di angka 300.000, tapi besok itu akan masuk ke harga normal, yaitu 1 juta rupiah. Kalau misalnya kakak beli hari ini, kakak masih bisa mendapatkan produk ini dengan harga 300.000. Kalau misalkan besok, ya kakak harus beli dengan harga 1 juta. Konsep ini sebenarnya sama dengan promo tadi, cuman ini kita fokusnya di harga. Jadi bukan diskon 50% dan sebagainya, tapi fokusnya di harga. Orang akan berpikir bahwa, oh kalau misalnya aku beli hari ini, aku bisa hemat uangku sekian. Kalau misalnya aku belinya besok atau mikir-mikir terlalu panjang, aku bisa boros dong. Aku bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak karena harganya jadi 1 juta. Nah, kita bisa gunakan psikologi customer itu biar customer bisa membeli produk di kita. Kemudian memberikan social proof. Nah, social proof ini kayak testimoni lah, contohnya testimoni. Ini produknya udah dibeli katakanlah 100 orang dan sebagian besar dari customer kami itu puas dengan produknya. Kemudian kita bisa screenshot katakanlah rating toko kita yang ada di marketplace, atau kita bisa screenshot komentar orang yang ada di Instagram atau di chat kayak gitu. Kita tampilkan ke dia biar dia tuh lebih yakin bahwa oh iya ternyata produk ini tuh bagus, oh iya produk ini tuh disukai banyak orang kayak gitu. Meskipun cara ini tuh sebenarnya banyak sekali digunakan oleh para penipu ya, tapi aku nggak menyuruh kalian untuk menipu dengan cara ini, tapi kalian sebagai penjual yang baik ya, yang baik, kalian bisa gunakan cara ini untuk membuat customer itu semakin yakin bahwa produk kita itu baik dan bermanfaat bagi customer itu. Kemudian selanjutnya adalah arahkan pembicaraan atau chat itu ke pembelian atau ke detail tentang produk. Jadi kayak gini, contohnya customer tanya, kak produk ini masih ready? Nah, kalian jawabnya jangan hanya ready kayak gitu, jangan kayak gitu. Misalnya kalian jualan sepatu, nah ada orang tanya, kak yang ukuran 46 sepatu ini ready? Kalian bilang, ready kak, untuk ukuran 46 nya sepatu ini
siap untuk kita kirimkan ke kakak. Kira-kira mau dikirimkan kemana ya? Pasti dia akan membalasnya dengan alamatnya dia atau lokasi kotanya dia. Misalnya nih, katakanlah dia balas Jakarta kak. Nah, kita jangan bilang cuman, oh iya, enggak, jangan kayak gitu. Oh Jakarta ya, oh berarti nanti ini pengirimannya menggunakan jasa kirim apa? JNE ini atau ini. Kalau misalkan kayak JNE itu ongkos kirimnya segini, kalau misalkan ini ongkos kirimnya segini. Nah kayak gitu, arahkan orang itu untuk ke pembelian. Jadi pembicaraannya itu kita bisa arahkan dengan apa? Dengan memberikan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apapun yang penting itu arahnya ke pembelian. Tips atau trik yang pertama adalah siapkan atau buat auto text atau balas otomatis. Nah, seperti yang aku sudah jelaskan di video sebelumnya, di video ini, kita itu bisa membuat pesan balas cepat atau balas otomatis. Jadi kalau misalnya kita ingin membalas customer dengan sesuatu yang terlalu panjang, itu kita harus cepat membalasnya. Sehingga kita bisa menggunakan fitur balas cepat atau balas otomatis. Contohnya balas otomatis itu misalnya kita sedang tidak online hari itu atau di luar jam kerja, atau kita lagi bepergian, atau kita lagi tidur. Nah, kalau misalnya customer chat ke akun WhatsApp kita, akun WhatsApp bisnis ya, akun WhatsApp bisnis kita, maka dia akan mendapatkan pesan otomatis, pesan balasan otomatis. Terima kasih sudah menghubungi, bla 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 bla. Kami akan segera membalas pesan Anda secepatnya. Nah, kayak gitu. Itu sangat berguna banget biar customer itu nggak ragu ke kita. Apakah ini kontak yang bener ya? Kok aku chat nggak bales-bales? Nah, kalau misalnya ada balasan otomatis customer akan yakin bahwa oh iya ini pasti lagi di luar jam kerja, atau ini memang belum waktunya customer service-nya untuk membalas dan sebagainya. Maka mereka bisa menunggu. Tapi kalau misalnya nggak ada apapun, nggak ada balasan apapun, customer akan memastikan bahwa nomor ini itu mungkin tidak ada yang pegang, atau bisnis ini misalkan bisnis yang palsu atau abal-abal kayak gitu kalau tidak ada pesan otomatis. So, pastikan dan siapkan auto text atau pesan otomatis. Yang nomor 2 adalah iyain perkataan mereka. Iyain ini maksudnya kalau misalnya mereka bilang sesuatu atau hal-hal yang buruk tentang kita, tapi itu masih bisa ditolerir ya, bukan buruk dalam tanda kutip, tapi buruk yang contohnya kayak gini deh. Misalnya, kak ini kok harganya mahal ya? Nah, kita itu jangan bilang, oh enggak kak ini enggak mahal, ini udah paling murah, ini soalnya ini lagi promo, lagi diskon ini. Jangan kayak gitu. Iyain aja. Iya kak ini memang mahal, tapi kakak nggak akan kecewa dengan kualitasnya. Kalau produk lain itu murah-murah, tapi sebulan dipakai udah rusak, seminggu dipakai udah minta ganti lagi, udah ke servis lagi. Tapi kalau misalnya produk kita itu kita jamin ini bisa bertahan hingga 2-3 tahun karena kita punya garansinya. Nah, daripada kakak beli yang murah-murah seperti itu dan ganti-ganti terus, kita bisa menjanjikan produk yang awet memang dengan harga yang mahal, tapi kakak bisa merasakan kualitasnya seperti apa. Kalau misalnya memang itu menurut mereka itu mahal, ya udah iya. Tapi jelaskan kenapa produk itu bisa mahal, apa benefit yang customer dapatkan kalau misalkan membeli produkmu yang katanya mahal. Kemudian yang nomor 3 adalah adaptasi bahasanya mereka. Jadi kalau misalnya mereka itu bahasanya itu bahasa gaul, ya kita adaptasi. Kalau misalkan mereka itu bahasanya adalah bahasa resmi, misalnya, iya Anda nanti akan kami blablabla kayak gitu ya. Berarti kita juga menggunakan bahasa resmi, oke? Karena customer itu akan relate kalau misalnya bahasa atau slang atau gaya bahasa kita itu sejalan atau sesuai dengan dia. Kalau misalnya dia itu anak gaul, tapi kita melayaninya dengan bahasa resmi, mereka akan, ini apa sih? Gitu kan. Ini kok nggak nyaman banget, akan kerasa nggak nyaman banget. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya mereka itu adalah pebisnis katakanlah yang suka menggunakan bahasa resmi, tapi kita melayaninya dengan menggunakan bahasa gaul, ya mereka nggak akan nyaman. Kayak gitu, makanya kita bisa adaptasi bahasa mereka. Dan kalau misalnya kita tidak adaptasi, ya paling nggak kita itu mentarget customer yang bener-bener dengan target market kita atau sesuai dengan target market kita. Contohnya misalnya target market kita adalah cewek, ya udah kita iklankan ke cewek sehingga customer yang datang ke kita itu kebanyakan cewek dan kita tidak perlu mengadaptasi karena bahasanya sudah sesuai. Kayak gitu, oke? Yang nomor 4 adalah dengarkan kebawelan mereka. Jadi kalau misalnya mereka marah atau bawel atau pengen yang ini, udah dengerin aja. Mereka chat panjang banget, udah gak apa-apa, biarin aja dulu sampai emosinya mereka mereda, sampai mereka udah berhenti chat, baru kita balas. Saya sangat mengerti kakak inginnya seperti ini.
Makanya kita punya solusi seperti ini nih, kayak gitu. Nah, dengerin dulu dia mau berpikir kayak gimana, dia mau cerita, mau curhat kayak gimana, mau bawel kayak gimana pun, udah dengerin aja dulu. Baca aja dulu chatnya kayak gimana. Kemudian yang nomor 5 adalah balas dengan cepat. Jadi kamu nggak boleh menunda balas chat customer. Kalau misalnya kamu bisa membalasnya hari itu juga, balas hari itu juga. Balasannya bisa berupa apapun. Kalau misalnya memang membutuhkan waktu, ya balas aja. Mohon tunggu sebentar, akan kami cek. Kayak gitu, akan kami periksa. Atau akan kami komunikasikan dengan tim kami. Mohon tunggu sebentar, kayak gitu. Jangan sampai kita itu kosong, nggak ada balasan, berakhir di chatnya customer itu. Jangan sampai kayak gitu. Karena itu yang nomor 6 adalah selalu balas chatnya mereka. Selalu balas chatnya mereka. Jangan sampai chat itu berakhir di kita. Jadi misalnya customer bilang apapun, even itu bilang terima kasih, kita itu harus jawab sama-sama. At least itu berakhir di kita. Kalau misalnya customer balas lagi, oke, ya udah kita bilang terima kasih kayak gitu. At least itu berakhir di kita. Meskipun kita cuman balasnya terakhir itu katakanlah emoticon aja, nggak apa-apa. Yang penting itu berakhir di kita. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan tentang gimana caranya atau tips dan trik closing di aplikasi WhatsApp atau chat WhatsApp. Bagaimana kita mengarahkan orang menuju ke pembelian. Jadi kita harus bisa ngasih pertanyaan-pertanyaan yang memancing orang untuk melakukan pembelian. Dan kita juga harus memaksa orang untuk beli produk itu sekarang. Jangan sampai orang itu tanya suaminya dulu, tanya istrinya dulu, pikir-pikir dulu dan sebagainya. Makanya berikan seperti tadi limitasi produk, kemudian promo terbatas, harga naik dan sebagainya. Oke? Semoga tips tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa meningkatkan closing kalian di aplikasi chat WhatsApp. Dan semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.